tahun 2023. Ya, ini adalah sebuah tahun baru, berarti ini adalah sebuah awal yang baru untuk kita semua ya. Jadi di tahun baru ini, di tahun yang kita sambut dengan sesuatu yang membuat kita melakukan perubahan dalam hidup. Teman-teman yang di tahun-tahun sebelumnya mengalami sebuah ya mungkin hambatan-hambatan atau apapun yang kurang menyenangkan atau tidak sesuai dengan tujuannya, di tahun ini kita rubah. Di tahun ini kita persiapkan sesuatu yang baru untuk masa depan kita. Bukan hanya untuk di tahun 2023, tapi kita juga lakukan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang membawa kita ke dalam fase di mana kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan kita menjadi orang yang sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan, apa yang sudah kita rancang. Namun bagaimana merancang semua itu? Saya akan sampaikan dalam video ini dan saya akan bagikan ilmunya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita sudah memasuki tahun 2023 dan di sini kita harus melakukan yang namanya perubahan. Kita harus membentuk diri kita untuk menjadi seseorang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seseorang yang selalu dalam keberuntungan, seseorang yang selalu dalam kelimpahan. Bukan hanya untuk di tahun ini saja, tapi ini untuk tahun-tahun berikutnya. Tapi kita rancang mulai dari sekarang. Mungkin teman-teman berpikiran bahwa bagaimana cara merancang kehidupan, kita membuat desain untuk hidup kita. Kita menjadi arsitek untuk masa depan kita, untuk nasib kita. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan untuk bagaimana kita mengembangkan diri ini menjadi jauh lebih baik dan sesuai dengan apa yang sudah kita impikan sebelumnya. Mungkin di tahun kemarin kita mengalami banyak banget cobaan, hambatan, atau bahkan mengalami hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan. Tapi kita harus merancangnya mulai dari sekarang untuk tahun ini dan seterusnya. Apa aja poinnya dan bagaimana nanti penerapannya, saya akan sampaikan dalam video ini. Poin yang pertama, kita harus menyiapkan diri kita. Persiapkan diri kita untuk berubah. Kita harus memutuskan bahwa diri kita siap untuk berubah jauh lebih baik dan jauh lebih maju dari kondisi sebelumnya. Dan kita melakukan perubahan ini dari mana? Kita mulai ini dari pemikiran kita, cara pandang kita. Terus bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita melangkah. Semua kita tentukan dari diri kita sendiri. Persiapkan diri teman-teman. Karena apa? Dengan kita mempersiapkan diri, maka kita akan dipantaskan. Kita akan dipantaskan untuk menerima apa yang menjadi tujuan kita, apa yang sudah menjadi impian kita. Dan setelah kita mempersiapkan diri, apa yang harus dilakukan? Kita harus membuang masa lalu. Dalam artian begini, masa lalu yang mungkin bagi kita yang suka mengeluh mungkin ya, aduh susah banget nih, aduh kok kita usaha sepi banget, gak ada peningkatan, gak ada perubahan. Nah itu kita buang, pemikiran-pemikiran seperti itu kita buang. Atau mungkin yang sebelumnya, aduh kok aku mulai sakit-sakitan, kok aku mulai selalu kurang fit, kok aku selalu ABCD, banyak banget pokoknya. Hal-hal yang negatif seperti itu kita harus buang jauh-jauh di tahun ini. Kita buat diri kita menjadi jiwa-jiwa yang selalu beruntung, orang yang selalu mendapatkan keberuntungan, dan kita akan selalu maju dalam berbagai hal. Kita akan naik dalam taraf kehidupannya dan kita tidak boleh menyerah begitu saja. Memang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu adalah proses penggemblengan kita ya, sehingga teman-teman mungkin bisa menemukan channel ini, bisa belajar, bisa diskusi dengan saya dari situ. Setelah kita melupakan masa lalu kita yang penuh dengan mungkin kalau orang bilang adalah sebuah cobaan, sebuah ujian, abaikan itu semua. Kita fokus dengan apa yang kita inginkan saja. Karena gini, saat kita menghadap sesuatu, itulah yang kita lihat. Kita melihat sesuatu yang positif saja, sesuatu sesuai apa yang kita kehendaki. Bila itu kita menemukan sesuatu yang tidak kita kehendaki, lupakan atau abaikan. Kita cari sudut pandang lain yang jauh lebih positif dan jauh lebih baik lagi. Lalu bagaimana setelah kita melakukan 2 poin tadi? Nah, kita perlu membuat rancangan nih. Dari rancangan ini kita bukan hanya untuk segi finansial, tapi kita bisa membuat segala aspek ya, mungkin bisa dari kesehatan, mungkin dari spiritual. Ingat ya, spiritual bukan religi. Spiritual itu
hubungan kita dengan Tuhan. Terlepas dari apapun keyakinan teman-teman, jalani saja. Spiritual ini bagaimana metode kita atau bagaimana pola kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu caranya banyak sekali. Dengan kita membuat rancangan-rancangan yang bisa kita persiapkan saat ini, saya sudah menyiapkan yang namanya buku impian. Bagaimana cara mendapatkan buku impian itu? Apakah harus beli? Apakah harus ada maharnya? Apakah harus ada penggantian biaya atau bagaimana? Boleh saya bilang jujur, itu saya bagikan gratis ya. Saya bagikan gratis kepada teman-teman. Silakan teman-teman buka di deskripsi nanti ya, setelah video ini teman-teman bisa download dan teman-teman bisa print itu buku impian. Lalu buatlah rancangan-rancangan yang teman-teman inginkan mulai saat ini, dan itu akan berlaku seterusnya. Lalu bagaimana penerapannya? Ada pertanyaan, apakah scripting itu harus menuliskan setiap hari? Jawabannya adalah tidak. Nah, dari buku impian tersebut teman-teman bisa menuliskan berbagai aspek, dan ini boleh di print beberapa banyak ya, terserah teman-teman. Aturannya begini, setelah teman-teman mengisi, teman-teman harus punya pos-pos sendiri. Misalkan untuk kesehatan itu jam berapa, terus untuk spiritual jam berapa, untuk finansial jam berapa, untuk sosial jam berapa. Jadi posnya dipisah-pisah. Jadi setelah dipisah-pisah, teman-teman kan udah nulis di situ tuh. Nanti teman-teman bisa baca sesuai dengan jadwal yang sudah teman-teman kehendaki. Misalkan nih, untuk segi finansial, teman-teman mau baca itu kapan? Ya, itu dibaca sesuai jam yang sudah ditentukan teman-teman. Usahakan jamnya sama setiap hari ya untuk membaca itu. Setelah itu ya, misalkan teman-teman baca, itu juga libatkan, imajinasikan apa yang sudah teman-teman tuliskan itu sudah terjadi pada kehidupan teman-teman, dan teman-teman sudah mendapatkannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Rasakan juga kebahagiaannya setelah teman-teman mendapatkan itu semua. Bukan akan ya, tapi dirasakan bahwa itu sudah dimiliki dan itu sudah didapatkan, dan itu akan menjadi program baru untuk teman-teman agar selalu mendapatkan apa yang teman-teman impikan untuk saat ini dan seterusnya. Tapi ingat ya, semua ada prosesnya, semua tidak instan. Nanti dipikirnya habis nulis simsalabim langsung dapat, enggak ya. Jadi ada waktunya, mungkin prosesnya berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang enggak. Itu tergantung dari diri kita sendiri, dari diri kita yang memancarkan energi itu. Karena semua yang ada di dunia ini adalah energi, termasuk uang kita, pohonan atau apapun, itu semua adalah energi. Jadi kita harus lakukan itu dengan penuh penjiwaan. Tuliskan dan rasakan serta gambarkan hal-hal yang diinginkan saja. Kalau muncul hal-hal yang ditakuti, ya abaikan saja. Kembali lagi fokus pada hal yang diinginkan. Lalu poin keempat adalah kita harus melangkah. Melangkahnya bagaimana? Ya mulai saja. Kita pengen mengerjakan apa? Lakukan. Kita mulai. Jangan kita menunda-nunda lagi. Semua bisa teman-teman aplikasikan. Ya misalkan nih, yang pengen memulai usaha, teman-teman bisa mulai dari hal terkecil dulu. Apapun itu, yang penting teman-teman berani memulai dan teman-teman mau melangkah. Setelah itu apa? Setelah itu adalah nanti kita akan menyesuaikan sendiri, dan alam semesta ini akan menarik sesuatu yang itu akan menjadikannya sebuah wujud dari keinginan kita. Karena semua yang ada di alam semesta adalah energi, dan kita pun itu adalah energi. Jadi kita harus menyamakan energi kita dengan energi yang kita inginkan. Kita menginginkan apa sih? Kebanyakan ya mungkin finansial ya. Mungkin di tahun kemarin teman-teman mengalami hal-hal yang ya secara finansial menurun, atau secara finansial sama sekali nggak ada, atau sempat putus harapan. Dalam artian teman-teman, waduh udah nggak bisa apa-apa lagi nih, udah nggak bisa bergerak lagi nih, aku udah nggak punya dana, keuanganku udah menipis atau keuanganku udah habis. Kita mulai saja dengan apa yang kita miliki saat ini. Kalau kita nggak punya modal uang, kita bisa cari ide nih, kerjasama dengan siapa, kita jualkan barangnya atau bagaimana, sesuai kesepakatan teman-teman sendiri. Itu kalau kita sudah mulai melangkah, otomatis apa, nanti akan ketemu jalan-jalan lain, jalur-jalur lain, dan di situ akan membesarkan finansial teman-teman secara nggak disadari, dan itu datangnya nggak disangka-sangka. Biasanya saat kita punya ide apa, ya aplikasikan aja, jangan ditahan, jangan dipendam. Jangan pernah ada kata, wah harus bagaimana ini, modal aja nggak ada, aku pengen jualan ini jualan itu. Cari relasi ya,
Dengan kita mencari relasi, kita akan menjalani sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Karena apa? Relasi itu juga modal loh. Itu rezeki juga loh. Kita bisa mengembangkan. Misalkan ada teman punya produk, kita bantu untuk menjualkannya. Itu namanya kita sudah memulai. Dan itu modal kita apa? Ya modal kita adalah ide-ide kita tadi. Jadi jangan menunda. Pokoknya langsung aja eksekusi kalau punya ide. Atau bahkan kalau teman-teman yang udah ada usaha, ya langsung aja eksekusi untuk membesarkan usahanya. Jalankan usahanya dan jangan pernah menyerah. Evaluasi terus. Ada kesalahan apa, evaluasi, perbaiki. Dan itu yang akan menjadikan hidup teman-teman jauh lebih baik lagi dan jauh lebih maju lagi. Terus selanjutnya adalah bedakan setiap doa untuk masing-masing aspek ya. Jadi misalkan nih kita berdoa untuk kesehatan. Nah, itu kita bedakan. Jangan nanti kesehatan sambung uang, sambung segala macamnya. Jangan. Kita harus membedakannya. Kalau untuk keuangan ya keuangan aja, untuk kesehatan aja. Jedanya adalah 1 jam. Satu selesai, misalkan mau dilanjut lagi ya 1 jam berikutnya baru bisa. Jadi nggak bisa langsung digabung semua. Nanti hasilnya nggak ada. Dan di situ teman-teman, misalkan nih pengen berdoa tentang aspek apa. Nah tadi kan sudah ada nih yang namanya buku impiannya. Teman-teman bisa tuliskan di situ. Terus teman-teman hafalin nih. Berdoa. Kalau kita udah hafal, otomatis apa? Kita sangat mudah sekali. Kita akan menjiwainya ini dengan penuh rasa gembira dan rasa bahwa kita sudah totalitas. Jadi kayak misalkan kita minta sesuatu, berdoa, atau kita menyanyikan lagu deh. Misalkan kita menyanyikan lagu, tapi kita nggak hafal liriknya. Kita hanya sambil membaca. Nadanya pun lain, penjiwaannya lain. Tapi kalau kita sudah hafal, kita menyanyikan dengan sangat mudah. Contoh, teman-teman nyanyi Bintang Kecil deh, atau Pelangi-Pelangi. Tapi teman-teman nggak hafal. Teman-teman sambil baca, nadanya gimana, terus penjiwaannya nggak ada. Tapi kalau itu sudah hafal, ya lancar aja, mau kapanpun, mau dimanapun, tetap bisa menyanyikannya, ya kan? Nah begitu juga dengan doa. Doa akan bisa masuk dalam perasaan kita, dalam vibrasi kita. Itu kalau kita sudah hafal dan kita akan terbiasa itu melantunkan doa-doa seperti itu. Tapi ingat, masing-masing doa jedanya minimal adalah 1 jam. Jangan dicampur aduk. Nanti bingung. Ini maunya apa sih? Udahlah nggak dikasih aja. Itu yang akan menjadi kendala kalau kita doanya campur-campur. Jadi kita berdoa masing-masing. Udah ada tuntunannya. Dalam buku impian teman-teman bisa menuliskan untuk aspek yang sudah saya siapkan di situ. Teman-teman tinggal download, klik link yang sudah saya pasang di deskripsi. Nanti langsung download, terus teman-teman bisa print, bisa tuliskan di situ. Mau di print berapa kali atau di fotokopi ya silahkan, terserah, bebas. Sebanyak-banyaknya juga boleh. Jadi misalkan secara finansial, ini pengen finansial untuk A, nanti finansial untuk B, itu bisa teman-teman pisahkan. Tapi ingat, jedanya 1 jam ya, antara satu aspek dan aspek lainnya. Sukses berkelimpahan.